Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu Adila Salsabila dalam mata pelajaran matematika. Nah, dalam pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke materinya. Di sini ada pengurangan bilangan bulat dalam operasi hitung bilangan bulat. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada bilangan 1, operasi, bilangan 2, kemudian ada hasil. Ada positif dikurangi positif. Contohnya 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. Nah, artinya jika ada bilangan positif dikurangi positif, maka kita tinggal mengurangi saja bilangan 1 dengan bilangan 2. Oke, selanjutnya di sini ada positif dikurangi negatif. Contohnya ada 4 dikurangi negatif 1. Hasilnya adalah 5. Nah, artinya jika ada soal positif dikurangi negatif, nah kita tinggal menjumlahkan saja bilangan 1 dengan lawan dari bilangan 2. Jadinya seperti ini. Jadi 4 ditambah lawan dari bilangan 2 ini adalah 1. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Selanjutnya, ada negatif dikurangi positif. Contohnya negatif 5 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 7. Nah, kalau ada soal negatif dikurangi positif, maka kita tinggal menjumlahkan saja bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian pada hasil nanti kita tambahkan tanda negatif. Seperti itu. Kemudian, di sini ada negatif dikurangi negatif. Contohnya ada negatif 6 dikurangi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada negatif dikurangi negatif, kita tinggal menjumlahkan saja bilangan 1 dengan lawan dari bilangan 2. Nah, bilangan satunya adalah negatif 6. Kita jumlahkan dengan lawan dari bilangan 2, yaitu 1. Jadi, hasilnya negatif 6 ditambah 1 itu adalah negatif 5. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini contoh yang pertama ada 6 dikurangi 2. Ya, kita mulai dari titik 0, kemudian kita ke titik 6, kemudian di sini dikurangi 2, artinya kita ke arah kiri sejauh 2 langkah. Dan sampailah kita di titik 4. Jadi, 6 dikurangi 2, itu hasilnya adalah 4. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada 6 dikurangi negatif 2. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, kita tinggal menjumlahkan saja bilangan 1 dengan lawan dari bilangan 2. Jadi, kita tulis seperti ini. Jadi, 6 ditambah dengan 2, gitu ya, karena lawan dari bilangan negatif 2 adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam garis bilangan. Kita cari titik 6, kemudian kita tambah 2, artinya kita berjalan ke arah kanan sejauh 2 langkah. Nah, sampailah kita di titik 8. Jadi, 6 dikurangi negatif 2, itu hasilnya adalah 8. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada negatif 6 dikurangi 2. Nah, untuk persoalan seperti ini, kita bisa menjumlahkan bilangan 1 dengan lawan dari bilangan 2. Jadi seperti ini. Jadi negatif 6 ditambah negatif 2. Lawan dari bilangan 2 adalah negatif 2. Lalu operasi hitungnya kita ganti dengan penjumlahan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan saja ke dalam garis bilangan. Kita cari dulu titik negatif 6, kemudian kita tambah negatif 2. Artinya kita berjalan lagi ke arah kiri sejauh 2 langkah. Nah, sampailah kita di titik negatif 8. Jadi, negatif 6 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 8. Kita ke contoh yang keempat. Di sini ada negatif 6 dikurangi negatif 2. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, kita harus menjumlahkan bilangan 1 dengan lawan dari bilangan 2. Kita tulis di sini negatif 6 ditambah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Kita cari titik negatif 6, kemudian ditambah 2, artinya kita berjalan ke arah kanan sejauh 2 langkah. Nah, sampailah kita di titik negatif 4. Jadi, hasil dari negatif 6 dikurangi negatif 2 adalah negatif 4.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi penyelesaian pengurangannya dengan garis bilangan, untuk bilangan-bilangan yang mudah, gitu ya. Kalau misalnya untuk bilangan yang sulit, yang rumit, seperti bilangan puluhan, ratusan, ribuan, kita menggunakan cara bersusun. Nah, di sini akan kita bahas pengurangan bilangan bulat dengan cara bersusun. Ada beberapa aturan dalam pengurangan bilangan bulat dengan cara bersusun. Nah, kita tidak akan langsung membahas semuanya, tapi kita akan bahas satu persatu dengan sekaligus contohnya. Kita mulai dari aturan yang pertama. Kita baca aturannya. Di sini pengurangan bilangan negatif dengan negatif diselesaikan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan 1 dijumlahkan dengan lawan bilangan 2. Kemudian kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, di sini ada negatif 253 dikurangi negatif 178. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama. Bilangan 1 dijumlahkan dengan lawan bilangan 2. Berarti dapat kita tulis seperti ini. Negatif 253 ditambah 178. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini kita abaikan tandanya terlebih dahulu ya. Jadi kita tulis 253, lalu 178, kemudian kita kurangi. Dan hasilnya 3 dikurangi 8 tidak bisa, jadi kita pinjam, jadi 13 dikurangi 8, hasilnya 5. Kemudian ini sisa 4, kita pinjam, jadi 14 dikurangi 7, sama dengan 7. Ini 1 dikurangi 1, habis ya, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian langkah yang ketiga, jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, maka tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Kita lihat di sini, bilangan yang lebih besar adalah bilangan negatif, artinya hasilnya juga negatif. Jadi, negatif 253 dikurangi negatif 178, itu hasilnya adalah negatif 45. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada negatif 125 dikurangi negatif 250. Kita masuk ke langkah yang pertama, bilangan 1 dijumlahkan dengan lawan bilangan 2. Artinya bisa kita tulis seperti ini, negatif 125 ditambah 250. Kemudian kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita masuk ke langkah 2, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Artinya di sini kita tulis 250, kemudian kita kurangi dengan 125. Nah, hasilnya adalah 0 dikurangi 5 tidak bisa, jadi kita pinjam, jadi 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Ini sisa 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Ini 2 dikurangi 1, sisanya 1. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Nah, kita lihat di sini bilangan yang lebih besar adalah bilangan positif. Jadi, kita tidak perlu menambahkan tanda negatif pada hasilnya. Nah, jadi hasil dari negatif 125 dikurangi negatif 250 itu adalah 125. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan yang nomor 2. Di sini ada pengurangan bilangan positif dengan negatif diselesaikan dengan cara bersusun, seperti penjumlahan bilangan cacah. Dengan catatan, bilangan 1 dijumlahkan dengan lawan bilangan 2. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Di sini contoh yang pertama ada 253 dikurangi negatif 178. Nah, kita lihat di sini aturannya, bilangan 1 dijumlahkan dengan lawan bilangan 2. Artinya dapat kita tulis seperti ini. Jadi 253 ditambah 178. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan penjumlahannya dengan cara bersusun. Kita tulis di sini 253. Kemudian di sini kita tulis 178. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya 3 ditambah 8, 11. Kita simpan di sini 1, simpan di sini 1. Kemudian tadi ada sisa 1, 1 ditambah 5, 6 ditambah 7, itu hasilnya 13. Kemudian
satunya kita simpan di sini, 3-nya kita simpan di sini. Ini ada sisa 1 tambah 2, itu 3 tambah 1, 4. Nah, kita masukkan ke hasil, jadi 253 dikurangi negatif 178, hasilnya adalah 431. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 125 dikurangi negatif 250. Oke, kita masukkan ke dalam aturan, bilangan 1 dijumlahkan dengan lawan bilangan 2. Nah, jadi kita tulis seperti ini, jadi 125 ditambah 250. Kemudian kita selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun. Kita tulis 250, kita tulis bilangan yang lebih besar agar lebih mudah ya. 250 ditambah 125. Hasilnya 0 ditambah 5 adalah 5, 5 ditambah 2 hasilnya 7, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, kita tulis di sini, jadi 125 dikurangi negatif 250, itu adalah 375. Kita lanjut, sekarang kita ke aturan yang ketiga. Nah, pengurangan bilangan negatif dengan positif diselesaikan dengan cara bersusun seperti penjumlahan bilangan cacah. Dari hasil penjumlahan diberi tanda negatif. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh negatif 253 dikurangi 178. Oke, dapat kita tulis jadi seperti ini ya. Jadi negatif 253 ditambah negatif 178. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita jumlahkan kedua bilangan tersebut tanpa memasukkan tandanya. Sini kita jumlahkan, hasilnya adalah 3 ditambah 8, 11. Kita simpan di sini 1. Kemudian 1 ditambah 5, 6. Ditambah 7, 13. Kita simpan di sini 3. Kemudian tadi di sini ada 1, ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, kita tulis hasilnya di sini. Pada hasil, kita menambahkan tanda negatif ya, sesuai dengan aturan. Jadi, negatif 253 dikurangi 178 adalah negatif 431. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada negatif 125 dikurangi 250. Sama seperti yang contoh yang pertama, kita jumlahkan bilangan 1 dengan lawan dari bilangan 2. Oke, dapat kita tulis seperti ini. Jadi negatif 125 ditambah negatif 250. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita tulis 250, lalu 125. Seperti sebelumnya, kita mengabaikan tanda negatifnya ya. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan. Hasilnya 0 ditambah 5 adalah 5, 5 ditambah 2 adalah 7, 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita tulis hasilnya di sini dengan menambahkan tanda negatif di depannya. Jadi, negatif 125 dikurangi 250 adalah negatif 375. Nah, kita lanjut ke aturan yang terakhir, aturan nomor 4. Pengurangan bilangan positif dengan positif diselesaikan dengan langkah berikut. Yang pertama, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Kemudian, jika bilangan lebih besar merupakan bilangan 2, maka tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Ya, kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada 252 dikurangi 178. Langsung saja kita masuk ke langkah pengerjaannya. Di sini kita kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Artinya sudah tepat ya, 253 dikurangi 178. Kemudian kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita tulis 253, lalu 178, kita kurangi, dan hasilnya adalah 3 dikurangi 8, tidak bisa, jadi kita pinjam, jadi 13 dikurangi 8, hasilnya 5. Kemudian di sini sisa 4, 4 dikurangi 7 tidak bisa, jadi kita pinjam lagi, jadi 14 dikurangi 7, hasilnya 7. Nah, ini sisa 1, 1 dikurangi 1 habis ya, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, ini hasilnya, kemudian kita kembali ke aturan. Jika bilangan yang lebih besar merupakan bilangan 2, tambahkan tanda negatif di hasilnya. Kita lihat di sini, bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang pertama. Jadi, kita tidak perlu menambahkan tanda negatif pada hasilnya. Jadi, 253 dikurangi 178 adalah 70.
5. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 125 dikurangi 250. Sama dengan, nah, kita masuk ke aturan, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Artinya bisa kita tulis di sini 250 dikurangi 125. Kalau sudah seperti ini, kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita tulis di sini 250, kita kurangi dengan 125. Hasilnya 0 dikurangi 5 tidak bisa, jadi kita pinjam 1, jadi 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Ini sisa 4, 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Nah, kita lihat di sini, jika bilangan yang lebih besar merupakan bilangan 2, tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Nah, kita ke soal, kita lihat, bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang nomor 2, artinya kita harus menambahkan tanda negatif di hasilnya. Jadi, 125 dikurangi 250, hasilnya adalah negatif 125. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Materi pengurangan bilangan bulat sampai di sini. Nah, anak-anak bisa langsung mengerjakan soal-soalnya. Ayo berlatih. Di sini ada panduannya. Yang pertama, kerjakan pengurangan bilangan bulat nomor 1 sampai 4 menggunakan garis bilangan. Kemudian yang kedua, kerjakan pengurangan bilangan bulat nomor 5 sampai 10 dengan cara bersusun. Nah, jadi anak-anak tidak boleh langsung menuliskan hasilnya ya. Anak-anak harus menyertakan garis bilangan pada soal nomor 1 sampai dengan 4, kemudian soal nomor 5 sampai dengan 10 harus disertakan cara bersusunnya. Jadi, Ibu akan menilai dengan caranya sekalian, seperti itu ya. Selamat mengerjakan, nanti jika anak-anak sudah selesai mengerjakannya, anak-anak fotokan, kemudian anak-anak kumpulkan melalui Google Classroom. Sekian pembelajaran dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.